Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anjuran menjaga 12 rakaat sholat sunnah atau dalam kurung rawatib sehari semalam. Dari Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba muslim sholat karena Allah Ta'ala di setiap hari 12 rakaat sunnah, bukan fardu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana atau rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Hanya saya dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan 4 rakaat sebelum duhur, ini yang 12 rakaat rinciannya ya. Kemudian 2 rakaat sesudahnya, berarti sudah 6 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur, berarti sudah 6. 2 rakaat sesudah maghrib, berarti sudah 8. 2 rakaat sesudah isya, berarti sudah 10 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum subuh, berarti sudah 12 rakaat. Dan ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Hadis ini juga dikuatkan dengan hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi SAW, yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, niscaya dia masuk surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, dan ini lafaz milik beliau. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga meriwayatkan. 2 buah hadis ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman bila mereka menjaga 12 rakaat sunnah dalam sehari semalam. Dan sunnah-sunnah ini dikenal dengan rawatib yang melekat dengan sholat-sholat wajib. Apakah itu qobliyah atau ba'diyahnya, sebelum atau sesudah sholat wajib. Akan diberikan istana di surga, di riwayat yang pertama, dan riwayat yang kedua dipastikan dia masuk ke dalam surga. Keutamaan ini akan didapatkan bagi orang-orang yang juga memenuhi syarat-syaratnya, yaitu kehusyuan dalam sholat, ya, keikhlasan dalam mengerjakannya, benar gerakan dan bacaannya, ya, waktunya juga tepat. Ya, jadi kalau orang tidak ikhlas dalam sholatnya, atau orang mengerjakan di luar waktunya tanpa ada udzur syar'i, maka ini tidak jadi atau tidak mendapatkan keutamaan ini. Juga di sini masalah riwayat yang kedua, masuk ke dalam surga kalau dia juga memenuhi syarat-syaratnya, dia beriman, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tidak melakukan kesyirikan, maka dia mengatakan saya hanya mengerjakan 12 rakaat ini saja, tidak usah kerjakan yang wajib. Maka ini keliru, ya, karena amal-amal sunnah tidak akan diterima kecuali diikuti dengan amal wajib, ya. Bagaimana sholat itu adalah yang wajib, ini awal amal yang dihisab hari kiamat. Nah, nanti kalau sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, akan berfirman kepada para malaikatnya, coba lihat amal-amal sunnahnya. Kalau ada baru melengkapkan. Jadi amal sunnah ini pelengkap, bukan dia yang jadi inti. Maka harus didahulukan yang wajib-wajib. Dan ini pelengkap daripada yang wajib. Ada 12 rakaat yang dianjurkan untuk mengejar keutamaan ini. Tapi kalau Anda menjaga 12 rakaat ini, Anda mendapat istana di surga. Apakah itu bermakna setiap kali, setiap hari, setiap mengerjakan 12 rakaat dapat istana, ataukah seumur hidup? Allahu a'lam. Ya. Jadi kalau kita lihat susunan dari dalam hadis, 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Perhatikan di sini asar dilangkahi. 2 rakaat sudah maghrib berarti sudah 8 rakaat, 2 rakaat sudah isya, ini sudah 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, atau antara azan dan iqamah subuh. Jadi pelajaran yang pertama kita bisa ambil dari hadis adalah anjuran untuk menjaga 12 rakaat sehari semalam yang disusun dan disebutkan sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sudah saya jelaskan tadi, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil.